Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube-nya Umi Jabir. Jadi kali ini Umi mau review salah satu sekolah untuk anak umur 3 tahun. Nah, sekolahnya ini bernama Bimbingan Minat Belajar Anak yang lagi digandrungi para ibu muda yang punya anak sekitar 3 tahunan. Nah, di sini Umi mau review secara pribadi Umi dan pengalaman yang udah Umi alami. Jadi, Umi punya anak yang namanya Jabir yang udah umurnya sekitar 3 tahun lebih. Sekarang ini umurnya udah 3 tahun 9 bulan dan udah ikut belajar bimbingan minat belajar anak ini itu sekitar dari Januari sampai sekarang bulan Juni udah 6 bulan. Dan Umi akan review dan juga ini ya infoin progres anak Umi yang udah Bimba di sana. Nah, salah satu bimbanya yaitu Bimba AIWO yang lumayan terkenal di Jakarta, di Indonesia ya lumayan karena cabangnya udah banyak juga di luar kota juga udah ada. Nah, kenapa sih Umi memutuskan untuk bimbain anak Umi yang usianya baru 3 tahun? Jadi ceritanya awal mula anak Umi kenapa Umi daftarin yaitu dari ketertarikannya anak Umi untuk sekolah. Awalnya melihat anak tetangga yang umur-umur sekitar usia TK, PAUD dan juga SD itu mereka berangkat ke sekolah dan juga kalau lagi main kadang disuruh ngerjain PR sama bundanya. Nah itu tuh yang bikin dia penasaran, yang bikin dia tuh pengen mau sekolah Umi, ya abang mau belajar gitu. Nah dari situ nggak langsung didaftarin tapi Umi reservasi dulu nih anaknya minat pengen belajar atau hanya sekedar moodnya aja, takutnya udah didaftarin sekolah ternyata anaknya mogok sekolah gitu karena kan dilihat dari usianya yang baru waktu itu baru 3 tahunan gitu. Nah akhirnya Umi beliin tuh buku-buku, mau beliin juga ini ya buku menggambar, buku mewarnai, berhitung, terus ada juga buku ngajinya juga. Nah di situ Umi melihat ketertarikan anak Umi untuk belajar. Dia tuh lebih ke ini ya lumayan lama untuk segi konsentrasinya, dia tidak mudah terganggu dengan lingkungan sekitar terutama adiknya ini. Nah, jadi dari situ Umi mulai berpikir apa mungkin ya didaftarin aja sekolah dan Umi coba cari-cari tahu untuk sekolah anak 3 tahun. Dapat informasi dari teman-teman, tetangga dan tanya-tanya juga itu bimba yang bagus untuk anak usia 3 tahun itu di mana dan juga jaraknya jauh nggak dari rumah pada saat itu dan akhirnya waktu itu ada beberapa opsi dan Umi memutuskan untuk bimba di salah satu bimbingan minat belajar anak yaitu bimbanya AIUEO. Nah di bimba AIUEO pada saat itu dikasih trial 1 hari dan anaknya ternyata alhamdulillah minat, anaknya mau dan anaknya juga ini ya nggak nangis, dia mau ditinggal ke ruangan khusus belajarnya. Konsentrasinya juga kata gurunya bagus, jadi Umi memutuskan pada saat itu juga untuk mendaftar. Nah setelah mendaftar waktu itu Jabir ambil bimba yang 2 kali pertemuan. Biayanya setiap tempat itu berbeda-beda. Jadi kalau untuk biaya itu tergantung tempat ya. Jadi ada yang mungkin 2 atau 3 kali pertemuan itu agak lumayan mahal, ada juga yang lebih murah seperti itu Bun. Jadi Umi nggak akan share untuk harganya. Dan setelah bimba itu di bulan Januari, daftar itu di bulan Desember dan trial di bulan Desember, akhirnya mulai belajar di bulan Januari dan alhamdulillah sudah mengenal huruf A I U E O, udah mulai hafal, udah mulai paham, mengerti dan juga anaknya enjoy karena dia juga sosialisasi juga kan di sana sama teman-temannya. Selama 3 bulan itu Jabir belajar khusus A I U E O aja, mewarnai dan berhitung. Nah karena waktu itu kondisinya adalah suatu kondisi di mana saya dan keluarga harus pindah rumah dan akhirnya Jabir juga harus pindah sekolah dan dicarilah sekolah bimba A I U E O yang dekat di sini. Akhirnya pindah mutasi dari bimba yang lama ke bimba yang baru gitu. Nah di bimba yang sekarang Jabir itu ambil pertemuan yang Senin sampai Jumat atau dalam 1 minggu tuh 5 kali pertemuan. Nah untuk biaya dan harganya itu berbeda ya Bun. Nah progresnya dari jadi start awal Jabir itu mulai bimba itu di bulan April. Nah sekarang April, Mei, Juni berarti Jabir udah sekitar 3 bulan bimba di AIUEO itu. Alhamdulillahnya banget dia happy. Tapi kalau misalnya anak Umi itu kadang juga ada kok dia fase nggak mau belajarnya, nggak mau masuknya dan itu jangan dipaksa. Kita kasih pengertian aja, pemahaman hari ini oke ya abang nggak masuk tapi besok janji ya masuk begini. Kita kasih pengertian, kita kasih
tahu kalau belajar itu adalah suatu hal yang baik, belajar itu ibadah. Kalau abang mau jadi anak yang pintar, abang harus belajar gitu. Jadi kita nggak bisa paksa anak juga kalau anak itu lagi cenderung nggak mau belajar. Kita aja yang udah dewasa kadang suka nggak mood kan untuk belajar, apalagi anak kecil yang dia notabene pengennya bermain seperti itu. Nah, alhamdulillah nih selama 3 bulan ini Jabir udah mulai bisa membaca, tapi membacanya masih yang huruf besar, udah nggak A, I, W, E, O lagi. Jadi pas mutasi perpindahan dari Bimba yang lama ke Bimba yang baru, Jabir itu di Bimba yang lama udah mulai belajar huruf abjad selain A, I, W, E, O. Nah, ketika belajar di Bimba yang baru, jadi Jabir tinggal mengembangkan aja seperti itu. Nah, alhamdulillah sekarang Jabir udah di fase belajar yang mengeja di huruf besar. Nanti ada level-levelnya, jadi di Bimba A, I, W, E, O itu. Jadi ada level 1, level 2, level 3, dan level 4. Nah, setiap tahunnya itu ada pengambilan rapot, setahu Umi ya, mohon dikoreksi kalau misalnya Umi salah, karena Umi juga baru banget di perbimbaan ini, seperti itu Bun. Nah, mengenai Bimba A, I, W, E, O, di sini Umi bakalan kasih lihat nih modul-modul yang dipelajarin sama anak Umi dan perkembangannya sampai mana aja. Dan Umi juga akan kasih tahu nih video di saat anak Umi belajar Bimba ngerjain PR di rumah. Bagusnya Bimba juga nih dikasih PR loh Bun di rumah, jadi dia seperti anak sekolah. Tapi kalaupun dia nggak mau ngerjain PR, jangan dipaksa, nggak apa-apa, karena memang Bimbanya juga tidak memaksa untuk mengerjakan PR. Mungkin ketika dikasih PR di rumah nggak mau ngerjain PR, nanti PR-nya dikerjain di sekolah gitu Bun. Dan ini dia video anak Umi pas lagi belajar Bimba di rumah. Ya, terus T, E, K, O. T, iya, nih, Ada. bukan, iya, B, I, G, I, Biji. iya, tidak, M. iya, N. ya, E. ya, L. bukan temennya L, G. iya, A. M, E, J, A, Meja. iya, Peter. Terus lanjut, F. O. T. I. R, O, T, I, O. T. iya, P. Kalau kasih uji sama apa? siap, terus itu. Ini P, itu apa? P. Terus itu, I. nah, T. iya, A. P, I, T, A, Pita. bentar, P. E. N. A. P, E, N, A, Pena. iya, K. hmm, A. T. hmm, A. K, A, C, A, Kaca. B. E. T. A. B, E, C, A, Kita. pintar, nih, T. I. ya, E. A. T, I, G, A, 3. iya, hmm, S. A. E. T. hmm, U. S, A, T, U, 1. iya, Ini mah tanda ini. enggak om, E. ini apa? L. Iya, I. ya, N. A. L, I, M, A, 5. iya, ini, B. A. Ini dulu dong. iya, udah sini kan udah tinggal diginiin aja, udah, nih, P, A, L. iya, U. P, A, L, U, Palu. iya, L. A. B. hmm, U. L, A, B, U, Baru. labu, S. E. A. T. E. S, A, T, E, Sate. bentar, G. U. L. A. G, U, L, A, Gula. iya, B. A. G. Y. Y. I. B, A, Y, I, Bayi. iya, oke, emang udah pintar nih. Nah, itu tadi Bun, video anak Umi pas lagi ngerjain PR di rumah. Itu Umi bimbing, Umi liatin juga dan dikoreksi juga kalau misalnya ada kesalahan. Nah, untuk progresnya Bunda bisa lihat sendiri di situ, itu berdasarkan review dan pengalaman Umi. Memang dia masih belajar di huruf besar, tidak menggunakan huruf kecil. Karena nih, Umi sering denger nih ada omongan ibu-ibu yang ngomong, tapi kan di sekolah itu belajarnya huruf kecil. Iya, tapi nanti akan dikenalkan kok huruf kecil. Makanya kenapa Umi memutuskan untuk Jabir itu Bimba di A, I, U, E, O, karena kalau di Bimba lain kan memang belajarnya pakai huruf kecil. Nah, di Bimba A, I, U, E, O ini, anak-anak ini diperkenalkan dulu dengan huruf besar. Nanti ketika huruf besarnya sudah bisa membaca semua, udah mulai lancar, baru si anak diperkenalkan dengan huruf kecil. Nah, alasannya kenapa sih yang menurut Umi ya, ini menurut Umi, yang udah Umi cari-cari dulu, kenapa sih kok Bimba A, I, U, E, O ini lebih ke huruf kapital gitu. Nah, Umi cari-cari tahu di YouTube, ternyata alasannya itu Bimba A, I, U, E itu
ingin membuat anak tuh membuat minat. Jadi dia nggak mau membuat anak itu bingung dengan huruf kecil tuh kan ada yang mirip-mirip, P sama P sama Q sama B itu kan yang mirip-mirip. Nah, sedangkan kalau kapital kan B sama P itu udah beda banget seperti itu. Dan di sini juga Umi mau ngasih tahu nih, ini ya buku yang dipelajarin anak Umi di sekolah, tapi dimaklumi ya kalau tulisan anak Umi masih jelek, masih kurang bagus. Ini progresnya udah lumayan loh, Bon. Menurut Umi ini udah luar biasa banget anak Umi. Masya Allah, kita harus bangga sama anak kita sendiri. Nah, jadi kalau di tempat Umi ya, kalau di tempat bimbanya Jabir, jadi dia itu harus sediakan 2 buku. Yang pertama itu ada buku tugas, dan yang kedua itu ada buku PMR, itu buku pekerjaan rumah ya. Nah, di sini buku PMR ini nantinya akan diberikan PR. Jadi anak itu nanti di rumah dikasih PR untuk nulis, baca, dan menghitung. Kalau fasenya udah sampai baca, pasti disuruh baca. Gitu dikasih. Nah, kalau di sekolah sendiri anak Umi itu seperti ini nih awal-awal nih. Jadi bikin garis. Terus A I U E O awalnya, terus nulis 1 2 3 4. Ini juga ada yang seperti ini. Ada juga yang seperti ini. Ini mulai belajar baca. Nah, sekarang itu sudah di fase membaca ya, nih bacaannya. Jadi kalau yang bisa dan nggak bisa tuh, ini huruf besar semua ya, huruf besar semua. Ini PR ini, itu. Menurut Umi ini perkembangannya, masya Allah lumayan pesat. Setiap anak berbeda-beda ya perkembangannya, jangan selalu disamain. Kita nggak boleh menekan anak untuk belajar terlalu dipaksa, karena memang usianya kan kita harus membangun minat, bukan untuk dipaksa belajar, seperti itu Bun. Nah, ini untuk PR-nya. Jadi nanti anak-anak dikasih PR di rumah. PR-nya juga sama seperti tugas di sekolah, membaca gitu. Ini ada PR-nya nih, membaca. Kemarin sudah dibaca sama Jabir, nanti tinggal dicentang-centangin sama gurunya mana yang belum bisa, mana yang sudah bisa. Nanti dites lagi di sekolah gitu. Nah, sama nih tuh. Seperti itu. Udah belajar menghitungnya juga, nulis huruf. Nah, di sini nih, ini tulisan anak Umi nih. Wah, ini tulisannya, ini pure tulisan dia sendiri ya, tanpa dibantu. Kadang suka Umi bantu, tapi dibantu dipegangin aja tangannya kalau misalnya ada tulisan yang dia nggak bisa. Tapi lebih banyak ini tulisan anak Umi semua, seperti itu Bun. Oh ya Bun, selain anak kita itu menulis, terus menghitung, membaca, anak kita juga di sekolah itu mewarnai. Jadi jangan lupa sediakan pensil warna juga Bun. Nah, itu tuh untuk sebagai ini ya, menghilangkan kebosanan anak-anak tuh nggak nulis terus, nggak menghitung terus. Jadi ada sesi menggambarnya juga, mewarnainya juga, ada sesi bernyanyinya. Ketika pulang juga kita bernyanyi, berdoa, mau memulai pelajaran juga berdoa, seperti itu Bun. Jadi Bimba tuh menyenangkan ya, anak kita dapat ilmunya, dapat juga kesenangannya, sosialisasi sama anak-anaknya gitu. Dan di Bimba itu dikasih juga ini ya, kayak majalah gitu, tabloid atau majalah khusus Bimba. Di sini tuh isinya seperti buku baca-bacaan ya, ada bacaan, ada seperti melengkapi huruf, mewarnai, pokoknya lengkap ya di sini semua. Dan ini biasanya setiap Bimba itu berbeda-beda ya. Ada yang mungkin tabloidnya ini, majalahnya ini bayar, ada juga yang free dari SPP, itu udah termasuk. Segini aja review dari Umi, semoga bermanfaat dan semoga menjawab kegalauan para bunda-bunda yang mau masukin anaknya Bimba maksud Umi gitu Bun. Jadi Bimba itu startnya dari umur 3 tahun sudah bisa didaftarkan. Dan kalau misalnya bunda memang mau mendaftarkan anak bunda ragu nih masih umur 3 tahun, bisa Bun didaftarkan ke Bimba, seperti itu. Terima kasih sudah menonton video Umi. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.